Kementerian Kelautan dan Perikanan secara resmi menerima sertifikat atas tanah Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Kunjungan kerja Kepala BRSDM ke SUPM Kota Agung. Kunjungi Tegal, Menteri Trenggono dorong peningkatan BLU. Kunjungi Politeknik KP Serang, Kepala BRSDM dukung pengembangan kewirausahaan dan inovasi pendidikan. KKP buka pendaftaran peserta didik baru di Satuan Pendidikan Lingkup KKP. Rayakan Idul Fitri, keluarga besar BRSDM selenggarakan halal bihalal. Halo Sobat Bari, saya Afriza Aziz, hadir menjumpai Anda di BRSDM News yang akan menyajikan informasi teraktual seputar Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dari Studio 2 BRSDM TV Kementerian Kelautan dan Perikanan, inilah BRSDM News Update selengkapnya. Berita pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara resmi menerima sertifikat atas tanah Politeknik Ahli Usaha Perikanan dari Badan Pertanahan Nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam November menerima sertifikat atas tanah Politeknik Ahli Usaha Perikanan atau AUP dari Badan Pertanahan Nasional oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Dwi Budi Martono pada tanggal 1 April 2022 di Politeknik AUP Jakarta Selatan. Sebelumnya, pada 22 November 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima eksepsi yang KKP sampaikan bersama kementerian lain, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, serta Kementerian Keuangan. Atas putusan tersebut, KKP bersama kementerian lain yang menjadi tergugat berhasil menyelamatkan aset negara yang berpotensi hilang apabila gugatan dikabulkan pengadilan. Antam berharap dengan keluarnya sertifikat tersebut dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar serta memberikan tambahan semangat kepada seluruh pengajar, staf, dan taruna-taruni yang sedang menimba ilmu di kampus Politeknik AUP. Ia berpesan agar sertifikat ini dapat diikuti dengan pemeliharaan dan pengelolaan Politeknik AUP sebagai barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadir mendampingi Kepala BRSDM Inyoman Radiarta, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Bambang Suprakto, serta Direktur Politeknik AUP Muhammad Heri Riyadi Alauddin. Dari Jakarta, tim BRSDM News melaporkan. Masuk berita kedua, Kepala BRSDM melaksanakan kunjungan kerja ke SUPM Kota Agung. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan BRSDM Inyoman Radiarta mengapresiasi kegiatan panen udang faname yang dilakukan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung, Lampung pada 16 hingga 17 April 2022. Nyoman menilai panen yang terlaksana dapat serta mendukung negara melalui penerimaan negara bukan pajak, serta mendukung pencapaian program prioritas yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Saat ini, SUPM Kota Agung memiliki 14 petak kolam budidaya udang faname dengan 2 diantaranya berfungsi sebagai kolam tandon. Dalam jangka waktu budidaya selama 4 bulan, SUPM Kota Agung berhasil meraih produktivitas tambak per petak sebesar 2,5 ton, dengan total keseluruhan pada 12 petak berjumlah sekitar 30 ton. Usai panen, Nyoman didampingi Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Bambang Suprakto dan Kepala SUPM Kota Agung turut meninjau Teaching Factory produk pengolahan perikanan hasil kerja para peserta didik di bawah pengawasan tim pengajar. Di akhir kunjungannya, Kepala BRSDM beserta rombongan melaksanakan soft launching Mall Ikan milik SUPM Kota Agung. Terdapat banyak aktivitas dan atraksi perikanan menarik yang dihadirkan Mall Ikan SUPM Kota Agung untuk menarik minat kunjungan masyarakat luas. Dari Kota Agung, tim BRSDM News melaporkan. Berita selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
kunjungi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Pada Selasa 19 April 2022, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Jawa Tengah, didampingi Kepala BRSDM Inyoman Radiarta. BP3 Tegal merupakan salah satu unit pelaksana teknis BRSDM yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum atau BLU. Melalui BLU, Menteri Trenggono berharap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menteri Trenggono juga berkesempatan melihat sarana dan prasarana serta atraksi Basic Safety Training dan berdialog dengan para peserta sertifikasi keahlian dan kompetensi. Selain kunjungan di BP3 Tegal, Menteri Trenggono juga mengunjungi kampus Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal yang berada dalam satu kawasan yang sama dengan BP3 Tegal. Dari Tegal, tim BRSDM News melaporkan. Berita selanjutnya, dukung pengembangan wirausaha Kepala BRSDM kunjungi Politeknik KP Serang. Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BRSDM Inyoman Radiarta melakukan kunjungan kerja ke unit praktik lapang budidaya dan sumber daya perairan Politeknik AUP di Serang, Provinsi Banten. Nyoman mengapresiasi keinginan para peserta didik yang berencana menjadi wirausaha dibanding menjadi pekerja. Karena tak hanya mencetak SDM unggul, satuan pendidikan yang berada di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus menghasilkan inovasi dan mengembangkan kewirausahaan. Pihaknya berharap lulusan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dapat membentuk kelompok usaha dengan mengajukan pinjaman modal kepada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedepan, Inyoman juga mendorong Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kampus Serang menjadi show window sebagai representatif kegiatan vokasi pendidikan kelautan dan perikanan. Dari Serang, tim BRSDM News melaporkan. Berita kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali memberikan kesempatan kepada putra dan putri warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan vokasi pada satuan pendidikan di lingkungan KKP. Saat ini KKP memiliki 9 sekolah usaha perikanan menengah, yaitu SUPM Ladong, SUPM Pariaman, SUPM Kota Agung, SUPM Tegal, SUPM Pontianak, SUPM Bone, SUPM Kupang, SUPM Waiheru, dan SUPM Sorong. Adapun satuan pendidikan tinggi terdiri dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Melalui satuan pendidikan tersebut, diselenggarakan pendidikan vokasi yang memberikan porsi praktik 70% dan teori 30%. Di tahun 2022, KKP memberikan kesempatan sebanyak 55% kuota peserta didik kepada anak pelaku utama kelautan dan perikanan. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan penerimaan peserta didik KKP tahun 2022, dapat mengakses link pentaru.kkp.go.id. Dari Jakarta, tim BRSDM News melaporkan. Rayakan Idul Fitri keluarga besar BRSDM selenggarakan halal bihalal. Merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Kepala BRSDM Inyoman Radiarta beserta jajaran pejabat eselon 2 dan 3 lingkup BRSDM menyelenggarakan halal bihalal dengan seluruh pegawai BRSDM. Halal bihalal ini juga menjadi penanda hari pertama masuk kerja setelah melaksanakan cuti bersama. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BRSDM berpesan kepada seluruh pegawai untuk dapat menyambut hari pertama bekerja dengan penuh semangat, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dari Jakarta, tim BRSDM News
melaporkan. Sobat Bahari, informasi tadi sekaligus mengakhiri BRSDM News edisi kali ini. Update informasi terkini seputar riset dan inovasi serta SDM kelautan dan perikanan Anda hanya di BRSDM News melalui kanal media sosial kami. Saya Afriza Aziz, terima kasih atas partisipasinya. Selamat beraktivitas, jaga dan tetap terapkan protokol kesehatan. Salam Bahari, salam sehat dan sampai jumpa.